Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Terima kasih dok. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Adam dok. Oh baik Bapak Adam. Setelah tadi kita melakukan anamnesis, sekarang kita melanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya Pak. Ya nanti pada saat pemeriksaan fisik sedikit merasakan tidak nyaman ya Pak. Iya dok. Dan segala informasi hasil yang saya dapatkan akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran Pak. Iya dok. Dan nanti saya meminta Bapak untuk melepaskan bajunya ya Pak. Iya dok. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, silakan dibuka bajunya kemudian berbaring di tempat tidur yang sudah disediakan Pak. Baik dok. Silakan. Ya, sambil menunggu pasien mempersiapkan semuanya, dokter melakukan cuci tangan 6 langkah sesuai WHO. Langsung. Ya, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi. Yang pertama mulai dari rambut. Ya, kita lihat rambut dalam batas normal pasiennya, tidak terdapat kerontokan. Kemudian selanjutnya pemeriksaan pada rambut alis. Ya, pasien normal, tidak terdapat kerontokan pada rambut alis. Kemudian selanjutnya pemeriksaan mata. Kita melihat konjungtiva. Ya, silakan melihat ke atas Pak. Ya, konjungtiva tidak anemis, hiperemis, dalam normal. Kemudian kita memeriksa sklera. Ya, lihat ke bawah Pak. Ya, sklera ikterik dalam batas normal. Kemudian selanjutnya kita memeriksa inspeksi pada hidung. Ya, pada hidung terlihat normal ya. Septum nasi berada pada posisi di tengah. Kemudian selanjutnya kita menggunakan senter penerangan. Kita lihat pada bagian dalam hidung tidak terdapat massa atau benjolan. Kemudian tidak juga terdapat sekret di dalamnya. Terus selanjutnya pemeriksaan pada mukosa bibir. Mukosa bibir terlihat basah, tidak kering, dalam batas normal. Kemudian pada mukosa mulut, silakan dibuka mulutnya Pak. Ya, dikeluarin lidahnya. Ya, mukosa mulut terlihat basah, tidak kering. Kemudian tonsil juga tidak terdapat benjolan atau pembengkakan. Ya, sudah Pak. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada trakea. Ya, trakea posisinya berada di tengah dalam batas normal. Kemudian setelah itu kita melakukan palpasi pada kelenjar getah bening. Yang pertama pada bagian sublingua. Ya, kita rasakan apakah pasien merasakan sakit atau tidak. Merasakan sakit atau enggak Pak? Tidak ya, dalam batas normal, tidak terdapat benjolan. Kemudian submandibula, rasa sakit Pak? Tidak dok. Ya, pasien tidak merasakan sakit, artinya dalam batas normal. Kemudian pada bagian trakeal, apakah pasien merasakan sakit atau tidak? Merasakan sakit Pak? Tidak? Tidak dok. Ya, dalam batas normal trakeal. Kemudian selanjutnya pada bagian kelenjar getah bening subclavikula, kita lakukan sedikit penekanan secara menyeluruh. Ya, merasa sakit Pak? Tidak dok. Ya, tidak. Artinya pasien dalam keadaan normal. Kita lakukan juga penekanan pada leher secara menyeluruh. Ya, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi pemeriksaan fisik pada permukaan dinding dada. Kita lihat dari bawah ke atas, apakah permukaan dinding dada pasien simetris antara kiri dengan kanan atau tidak. Ya, kita lihat pasien dalam keadaan normal, posisinya simetris. Kemudian kita lihat juga permukaan dinding dada, apakah terdapat ginekomastia. Seharusnya pada laki-laki tidak terdapat ginekomastia. Selanjutnya juga kita lihat permukaan dinding dada, apakah terdapat benjolan, kelainan atau tidak. Ya, pasien tidak terdapat benjolan, masih dalam batas normal. Kemudian selanjutnya kita lihat apakah terdapat perubahan warna pada permukaan dinding dada, ataukah seperti jejas
pada permukaan dinding dada. Ya, permukaan dinding dada pasien dalam batas normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada permukaan dinding dada pasien. Kita melakukan penekanan menyerupai pola huruf S. Dan kita tanyakan pada pasien apakah pasien merasakan respon nyeri ataukah tidak. Terasa nyeri atau tidak, Pak? Tidak, Dok. Ya, pasien artinya dalam batas normal. Kemudian kita rasakan apakah pasien ini terdapat benjolan atau tidak, ataukah juga terdapat retraksi selaiga atau tidak. Ya, pasien dalam keadaan normal. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vokal fremitus pada dinding dada pasien. Terlebih dahulu, dokter meletakkan tangannya pada permukaan dinding dada pasien menuju ke atas. Kemudian meminta pasien untuk mengucapkan huruf 77. 77, Pak? 77. 77. 77. 77. 77. Ya, yang kita nilai pada pemeriksaan vokal fremitus, apakah vokal fremitus pasien sama antara kiri dengan kanan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada permukaan dinding dada pasien. Kita lakukan pada menggunakan jari tengah pada bagian intervalang menyerupai pola huruf S. Ya, yang kita nilai suara perkusi pada dinding dada pasien kita dapatkan suara sonor. Artinya pasien dalam batas normal, tidak terdapat kelainan. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi untuk menentukan batas antara paru dengan hepar di sebelah kanan, kemudian antara paru dengan lambung di sebelah kiri. Kita melakukan perkusi mengikuti garis hayal mid clavicula, dan nantinya kita akan mendapatkan perbedaan suara dari sonor ke redup. Ya, kita mendapatkan perbedaan suara dari sonor ke redup. Kita tandai, artinya ini merupakan batas antara paru dengan hepar di sebelah kanan. Ya, setelah sudah kita tandai, ya, perbatasan antara paru dengan hepar terdapat setinggi interkostal 5 dan 6. Selanjutnya, kita akan melakukan peranjakan antara paru dengan hepar. Kita meminta pasien untuk menarik nafas, kemudian menahannya sebentar. Silakan tarik nafas, Pak. Ya, dihembuskan. Ya, kita dapatkan perubahan suara yang tadinya sonor menjadi redup. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada dinding dada sebelah kiri untuk menentukan batas antara paru dengan lambung. Kita melakukan perkusi mengikuti garis atau linea aksila anterior, mulai dari superior menuju ke inferior.
kita dapatkan perbedaan suara yang tadinya sonor menjadi timpani. Artinya kita dapatkan batas antara paru dengan lambung yang berada setinggi interkosta 6 dengan 7. Selanjutnya, setelah kita melakukan perkusi, kita akan melakukan auskultasi pada permukaan dinding dada pasien menggunakan alat bantu stetoskop. Kita menggunakan stetoskop pada bagian membran. Kita lakukan auskultasi menyerupai pola huruf S dengan meminta pasien menarik nafas dan menghembuskannya. Silakan tarik nafas, Pak. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Ya, kita dapatkan pada suara auskultasi paru-paru pasien terdengar suara vesikuler, artinya tidak terdapat suara tambahan dalam batas normal. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dinding dada pada bagian posterior. Seperti halnya pada bagian anterior, dimulai dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Ya, sekarang kita akan melakukan inspeksi. Kita lihat dinding dada pasien, apakah terdapat deformitas pada dinding dada kiri dengan kanan. Kita juga lihat apakah sama antara kiri dengan kanan. Ya, dinding dada pada bagian posterior pasien tidak terdapat deformitas. Artinya simetris antara kiri dengan kanan. Kemudian kita lihat juga apakah terdapat kemerahan ataukah tidak. Ya, masih dalam batas normal, tidak terdapat kemerahan. Kemudian kita lihat juga apakah terdapat jejas pada dinding dada pasien. Ya, pasien tidak terdapat jejas, artinya masih dalam batas normal. Dan juga kita melakukan inspeksi, kita lihat apakah dinding dada bagian posterior pasien apakah terdapat massa atau tidak. Dan dinding dada pasien masih normal, artinya tidak terdapat deformitas. Ya, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada dinding dada bagian posterior pasien. Kita lakukan penekanan secara menyeluruh menyerupai pola huruf S. Dan kita tanyakan pada pasien apakah merasa nyeri tekan atau tidak. Merasa nyeri, Pak? Tidak, Dok. Ya, artinya pasien masih dalam batas normal. Juga kita rasakan apakah pasien terdapat massa atau benjolan. Ya, pasien tidak terdapat deformitas, artinya masih dalam batas normal. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian posterior yang diawali dengan pada bagian superior, kemudian media, kemudian inferior. Dan kita akan meminta pasien untuk mengucapkan angka 77. Diawali, dokter meletakkan tangannya terlebih dahulu menuju ke atas. Ya, mengucapkan 77, Pak. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Ya, yang kita nilai suara vokal fremitus sama antara kiri dengan kanan. Keadaan pasien masih dalam batas normal. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi dinding dada pada bagian posterior untuk menentukan batas paru bagian bawah karena tidak terdapat organ yang berbatasan langsung dengan paru. Kita lakukan
pada bagian kiri terlebih dahulu, mengikuti garis hayal mid sternalis. Kita dapatkan perubahan suara dari sonor ke redup. Sonor, redup. Kemudian kita beri tanda dan batas bagian paru bawah setinggi interkosta 8 dan 9. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada dinding dada sebelah kanan untuk menentukan batas paru pada bagian inferior. Kita lakukan perkusi mulai dari superior ke inferior. Kita lakukan perkusi mengikuti garis mid scapula. Kita dapatkan perubahan suara dari sonor ke redup. Sonor, redup. Kemudian kita beri tanda dan kita tentukan bahwa batas ini pada bagian bawah setinggi interkosta 8 dan 9. Dan yang sebelah kiri tadi 9 dan 10. Dan ini yang sebelah kanan 8 dan 9. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dinding dada pada bagian posterior, yaitu pemeriksaan auskultasi menggunakan alat bantu stetoskop, yang kita nilai apakah suara dasar paru pasien terdapat suara tambahan atau tidak. Kita menggunakan pada bagian diafragma. Kita lakukan auskultasi menyerupai pola huruf S. Dan kita meminta pasien untuk bernafas. Silakan bernafas, Pak. Ya, kita dapatkan pada auskultasi suara paru pasien vesikuler, artinya tidak terdapat suara tambahan. Keadaan pasien masih dalam batas normal. 3. Baik, pemeriksaan fisik dinding dada di sistem respirasi ini sudah selesai. Selanjutnya kita meminta pasien untuk memakai bajunya kembali. Silakan dipakai bajunya kembali, Pak. Selagi menunggu pasien memakai baju, dokter melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Baik, Pak, pemeriksaan pada hari ini sudah selesai dan hasilnya baik semua. Tidak ada kelainan, hasilnya normal pada pemeriksaan semuanya, pada pemeriksaan fisiknya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Silakan.